Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dikyah Yusuf Ghazali selaku pembimbing umroh Syawal Mangke 1447 Hijriah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, calon tamu Allah yang senantiasa kita bermohon mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta taufiknya yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan ini, tanggal 19 Ramadan ini, semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan kekuatan dari Allah untuk bisa melanjutkan siam sampai akhir bulan nanti dan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita sanjungkan, kita baca setiap hari minimal pagi 10, sore 10 sebagai bentuk takzim dan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita sangat berharap dengan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini waktu kita cukup insya Allah sampai kira-kira jam 5 Pak Yai untuk Pak Yai menyampaikan berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah nanti akan berangkat dari Indonesia, dari Semarang, kemudian dari Kendal, ada yang dari Sukoharjo, Klaten, ada yang dari beberapa kota lain di sekitar kota Semarang. Insya Allah nanti berangkat tanggal 30 Maret 2026 dan kondur pada tanggal 12 April 2026. Jadi kurang lebih perjalanannya kalau digabungke secara hitungan hari diakumulasi kemudian menjadi sekitar 14 hari. Meskipun secara praktis di sana nanti di Mekahnya, di Madinahnya ada 4 hari dan sekitar 6 hari ada di kota Mekah. Nanti kemudian kegiatannya apa saja di Madinah, kemudian di Mekah apa saja, nanti akan sedikit kita singgung. Meskipun nanti juga di buku itinerary atau di buku rundown nanti akan kita sampaikan secara lebih gamblang, juga nanti akan kita update setiap hari lewat WA Group. Maka kami sangat bermohon, sangat menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung di grup WA karena sangat penting untuk mengetahui informasi terbaru yang dari Biro maupun dari Pak Yai nanti saat pelaksanaan. Untuk yang suami istri mungkin atau Bapak dan Ibu yang kebetulan agak sepuh, saya yakin nanti satu kamar ada yang membawa HP di antara yang sepuh itu. Seandainya ada yang sepuh dan tidak membawa HP tidak masalah. Yang penting ada teman satu kamar yang bawa HP, ada satu yang bawa HP, kemudian untuk ketok tular informasi yang penting tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini kita ngabuburitnya diniati tolabul ilmi nggih. Golek ilmu spesifik babakan masalah umroh. Nah niki pakar umroh dan hajinya sudah rawuh di hadapan kita semua, Bapak Kiai Haji Dikyah Yusuf Ghazali akan menyampaikan materi seputar umroh. Monggo Pak Kiai. Iya, siap. Sebelum Aduh, itu ya. Pak Ismahon bisa dengar enggak? Bisa.
Bisa. Kalau ini Pak Ismahun, sampean ini Pak Ismahun, itu ada hal-hal yang perlu disampaikan sampean sehubungan dengan vaksin meningitis ataupun polio. Kemudian juga kondisi di sana sekarang seperti apa, itu hendaknya disampaikan. Jadi hal-hal yang merupakan persiapan kita nanti menuju ke sana, ini hendaknya disampaikan karena masih belum lengkap melihat kondisi yang sekarang. Jadi terutama termasuk gini Pak Masron, Pak Ismahun, itu Sarah Khairona itu kan umurnya kan 1 tahun 2 bulan. Itu kalau melihat dari kesehatan itu di sana sebetulnya kan sudah ada ya di buku PINK namanya ya, di buku PINK untuk ibu hamil itu kan sudah ada bahwa anak tersebut mestinya sudah melakukan vaksin meningitis dan polio di sana, imunisasi lah. Itu apakah dia itu harus imunisasi vaksin lagi atau tidak? Terima kasih Pak. Saya informasikan untuk yang terakhir dulu. Jadi untuk anak 1-2 tahun itu nanti cobi langsung konsultasi dengan dokter karena memang seandainya vaksin itu ada vaksinnya khusus untuk anak, tidak seperti vaksin yang untuk dewasa. Jadi perlu vaksin atau tidaknya nanti Pak Yai coba langsung konsultasi dengan dokter nih, dokter terdekat nih. Jadi disampaikan saja, jadi anak ini sudah melalui tahap imunisasi A, B, dan C, dan seterusnya. Dan nanti yang ambil tindakan itu dokter. Jadi kalau yang merujuk informasi yang sudah-sudah, itu ada vaksin khusus yang untuk anak 1-2 tahun. Makatan, jadi berbeda dengan yang usia di atas 2 tahun itu vaksinnya. Ngaten Pak Yai. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jamaah lain yang sudah dewasa, nanti diimbau untuk tetap vaksin meningitis dan polio maksimal 15 hari sebelum tindak. Jadi 15 hari sebelum tindak itu atau 2 minggu sebelum keberangkatan diupayakan sudah vaksin meningitis atau vaksin polio. Dan itu nanti dapat yang namanya sertifikat atau sertifikat vaksin. Itu cukup di print sendiri atau disimpan di dalam HP masing-masing boleh. Nah, itu kemudian yang kedua, yang ketiga terkait dengan kondisi di sana. Ini kita juga masih menunggu kabar baik dari pemerintah Saudi. Dalam hari ini adalah maskapai Saudia yang akan mengangkut Bapak dan Ibu semua menuju Bandara King Abdul Aziz atau menuju Jeddah. Karena ini semuanya masih menunggu kabar baik dan perkembangan situasi dan kondisi keamanan internasional. Tapi untuk info sementara belum ada pengumuman resmi dari pihak Saudia terkait dengan adanya hal-hal yang kita khawatirkan, misal penundaan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sementara masih on schedule, artinya masih sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan bersama, yakni tanggal 30 berangkat dari Semarang dan tinggal 31 Maret berangkat menuju Jeddah. Jika nanti perkembangannya ada hal-hal penting yang kemudian harus kita sampaikan, nanti akan segera kita informasikan. Dan info dari Saudi sendiri juga memang jamaah umroh yang di sana yang kemudian hendak pulang ke Indonesia ini juga mengalami penundaan karena memang situasi keamanan di Timur Tengah agak terganggu. Itu yang dari sana mengalami penundaan untuk durasi kira-kira 2-3 hari. Lah mudah-mudahan kita semuanya berharap untuk bulan Syawal nanti situasi sudah reda dan relatif lebih nyaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa berangkat menuju Saudi dalam keadaan sudah nyaman. Makaten harapannya. Itu nggih Pak Yai. Ya. Ya.
Monggo, barangkali yang terkait dengan masalah teknis nanti untuk informasi awal Bapak dan Ibu nanti berangkat dari daerah masing-masing itu tetap tanggal 30 Maret 2026. Untuk jamaah yang dari Solo atau dari Klaten itu nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan. Nanti yang jamaah dari Klaten itu ada 4 orang, nanti bisa nunggu atau janjian di exit tol Polan Harjo Klaten. Karena ini nanti iya, itu nanti bisnya bis Wonogiri Pak, yaitu Nas Muda insya Allah sleeper eksekutif, jadi jamaah 39 tapi bisnya 2 karena bis sleeper. Jadi nanti bis yang satu langsung menuju ke Kendal, entah nanti Pak Yai titik temunya di mana, di KIK atau di Pasar Brangsong, monggo Pak Yai nanti tentukan. Kemudian bis yang satunya yang jemput jamaah dari Klaten itu nanti ngampiri 4 jamaah dari Klaten, kemudian ngampiri jamaah yang dari kantor Abator Semarang, dan kemudian nanti lanjut menuju Kendal, bergabung dengan bis 1 yang langsung meluncur ke Kendal. Karena jumlah jamaah 39 itu nanti berangkat bareng dari Kendal, namun bis yang satu mampir jemput jamaah dulu yang titik jemputnya berbeda-beda itu tadi. Dan nanti siapa saja yang titik kumpulnya di sini dan di situ nanti lebih lanjut akan kami informasikan lewat grup. Makaten Pak Yai. Lah mengapa kok berangkatnya tanggal 30? Iya, karena penerbangan internasional itu nanti pada tanggal 31 Maret jam 10 pagi. Sehingga diharapkan jamaah start berangkat dari Kendal atau dari Pasar Brangsong, 2 bis itu nanti diharapkan jam 9 atau telat-telatnya jam 10 diharapkan sudah berangkat dari Kendal. Dengan harapan jam 5 pagi itu sudah sampai Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3. Sementara ini Pak Yai, berkaitan masalah teknis. Maka Pak Yai barangkali ada hal yang pengen disampaikan. Mohon itu boarding pass jam berapa Pak? Terbangnya jam 10 pagi ya? Iya, jadi pesawat internasionalnya tanggal 31 Maret jam 10 pagi. Oke, berarti kan paling tidak jam 6 pagi sudah harus di Bandara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Karena itu arus balik Pak Yai, jadi kita antisipasi berangkatnya kira-kira jam 9 malam. Nggih, molor-molornya jam 10 lah. Nggih. Ngaten Pak Yai. Ya. Iku gimana kendala teknis berangkatan. Jika dirasa yang terkait dengan teknis dianggap sudah cukup, Pak Yai bisa langsung masuk materi dan monggo disampaikan Pak Yai materi mana seipun. Ya, wis masuk lagi yo. Agak susah ya tak geser-geser. Yang apakah sudah bergabung itu 11 Pak Yai. Berapa? 11 Pak Yai, 12 sekarang 12. Angel ngono yo digeser ya. Nggih. Oh, pun mboten napa-napa Pak Yai, matur mawon ini sudah jelas dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Al hadis. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Ismahun selaku perwakilan dari Biru Abatur Abu Bakar Berkah Tur selaku yang mewakili, yang terhormat Bapak Hendro, salam kenal Pak Hendro, Pamudyo Nugroho ya Pak. Pak Hendro Pamudyo Nugroho. Salam kenal Pak Hendro. Kita belum mendapatkan, sebenarnya sudah ada ya di HP ya, tapi tidak sempat membuka. Tapi kalau di laptop saya sudah ada, cuma belum menyantumkan namanya Pak Hendro. Itu salam kenal Pak Hendro, saya ada di Kendal, tepatnya saya di Kaliwungu di pesisir. Selamat bergabung. Pulau dereng ngertos panjenengan alamatnya pundi. Mana itu alamatnya Pak Mahun? Semarang Pak ya, Semarang Timur. Di Semarang ya, di Semarang. Oke. Misalnya Pak Indra itu soalnya kan di mute. Semarang Timur Pak. Oke, Semarang Timur. Oh mungkin yang di Sambiroto itu ya? Oh. Cakep mereka. Juga yang kami belum kenal itu di sini saya melihat Bu Indah Rukati. Bu Indah Rukati itu juga mic-nya di mute. Tapi kalau Bu Fadzia, Semarang daerah Wetan juga nih. Oke. Tapi kalau ini Pak Bukhari itu dari Kendal, Bu Fadzia Gesan, Bu Siti Fadila, Bu Asada, Hilda, Izzatu Zulfa dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah dekat, saya sudah dekat kepada jamaah-jamaah itu karena beliau ada di Kendal. Dan sebetulnya pada kesempatan ini kita hanya seperti mengulang aja, kecuali bagi Pak Indro mungkin sama Bu Indah Rukati atau mungkin kalau ada yang lain, karena jamaah kita Ibu Siti Fadila, Bu Fadzia Gesan ini sudah sempat ada manasik sendiri ya. Tapi tidak mengapa, kita mengulangnya lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, bahwa sebagai tanggung jawab PT Abatur, selaku biru yang nanti akan mengawal kita berangkat ke Tanah Suci, punya rasa tanggung jawab yakni menyelenggarakan manasik umroh. Namun untuk kali ini PT Abatur dalam mengadakan dalam menyelenggarakan manasik umroh tidak seperti bulan-bulan yang lalu. Dikarenakan ini bulannya bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu biasanya ada manasik yang dilaksanakan di hotel atau mungkin di gedung gedung apa namanya gede Manyaran itu loh, gedung asrama haji lah, gedung haji Islamic Center atau di situ. Tetapi karena ini bulan puasa sehingga tidak memungkinkan untuk Abatur itu kemudian nanti memberikan suguhan dan seterusnya. Sementara keadaan kita dalam kondisi berpuasa, sehingga untuk manasik teori itu diadakan dengan cara mengadakan Zoom meeting. Nah, adapun praktek, biasanya itu penyelenggaraan manasik umroh itu di hotel atau di Islamic Center Semarang itu sekaligus teori dan praktek. Tetapi khusus untuk kali ini nanti, insya Allah,
tanggal 28 sudah mepet dengan keberangkatan, kita akan adakan manasik praktek yaitu di Islamic Center Semarang di Manyaran. Nah, bagi jamaah Kendal yang kemarin sudah kita tata rapi sebetulnya sudah kita rencanakan, kita akan mengadakan sesuai dengan permintaan, yaitu ada manasik praktek. Untuk itu kita tiadakan, kita batalkan, kita bergabung dengan teman-teman yang dari Semarang maupun yang dari Klaten atau mana itu, nanti kita bersama-sama praktek tanggal 28 di Manyaran, Semarang, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh itu ya, Jalan Abdurrahman Saleh. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf, di tempat kami kebetulan tuh baru saja ini WiFi itu trouble selama 5 hari, dan ini maintenance baru saja selesai, sehingga masih agak berat, masih agak lambat atau lelet. Saya tuh dalam kondisi gini nih mau mematikan mic, mau mematikan video pun kadang susah. Untuk menggeser profil-profil sampean itu saya susah. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting saya bisa didengar suara saya. Maksud pulau itu loh, sebetulnya ini ibu-ibu seperti Bu Pajia, Bu Siti Fadila, kemudian ada Pak Zainal Abidin, ada Bu Khori, mungkin ada yang lain yang saya tidak bisa melihat di sini. Semuanya sudah mengadakan manasik umroh dengan saya. Nah, saya sangat berharap untuk jemaah-jemaah yang lain tuh ya, Pak Walid Wahid, Pak Munib, Bu Sudarmi, Aisyana Lasifi, kemudian Saudah, Pak Widodo, Titik Rahayu, Idyas Tutik, Nurul Hidayah, Amalia Siti Nurhayati itu bisa bergabung bersama. Tetapi tidak mengapa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita akan berbicara masalah manasik umroh. Yang pertama yang perlu diketahui, bahwa rukun umroh itu ada 5. Ini yang perlu diketahui, bahwa rukun umroh itu ada 5. Artinya rukun 5 itu tidak bisa ditinggalkan. Mboten saged digantikan juga. Kalau dalam ibadah haji itu ada rukun, ada wajib. Yang rukun itu harus dilaksanakan sendiri, yang wajib itu kalau tidak mampu bisa diwakilkan. Tapi dalam umroh itu hanya menyangkut rukun, dan rukun itu harus dilaksanakan. Rukun yang pertama adalah niat ihram umroh. Niat ihram umroh. Yang kedua, tawaf umroh atau tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Kemudian yang ketiga adalah sa'i umroh. Sa'i umroh adalah berjalan dari arah selatan, dari gunung kecil namanya Gunung Sofa, menuju ke arah utara sejauh 380 meter. Ya, sejauh 380 meter, kita berjalan dari Gunung Sofa di sebelah selatan, menuju ke arah utara, sampai ke Gunung Marwah. Kalau Gunung Sofanya sekarang masih bisa dilihat, tapi untuk Marwahnya itu tidak bisa dilihat. Sudah rata dengan tanah. Jadi rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu sebetulnya artinya, itu bahasa Arab artinya itu berjalan cepat. Berjalan ngejek lah itu. Tapi kita tidak harus ngejek. Karena ngejek itu hanya sunnah bagi laki-laki dan itu pun ada tempatnya. Kemudian yang keempat adalah qasru atau halku. Qasru itu artinya menggunting rambut. Mencukur, memotong rambut. Kalau halku itu memotong habis. Ya, dipotong gundul itu namanya halku. Jadi
meskipun tampak sepele, tampak sederhana, yaitu hanya memotong rambut, baik dengan memotong sedikit saja, tidak kurang dari 3 helai rambut, ataupun dipotong gundul semua, itu masuk rukun umroh. Itu yang nomor 4. Dan yang nomor 5 adalah tartib atau berurutan. Artosipun memulai pertama niku dengan niat ihram, kemudian mangke dugi Mekah niku tawaf, kemudian setelah rampung tawaf sa'i, setelah sa'i potong rambut, ini dilakukan harus berturutan atau berurutan. Mboten kenging diwalik, tidak boleh dibolak-balik. Seperti misalnya karena di tempat tawaf itu sedang sangat padat sekali. Kemudian kita punya pilihan, mengambil pilihan bahwa ayo kita sa'i dulu. Tidak boleh. Tidak boleh. Inilah rukun yang kelima. Jadi rukun yang kelima itu sebetulnya tidak dilakukan. Kita mboten melakukan rukun yang kelima. Mboten melaksanakan rukun yang kelima. Tetapi otomatis rukun yang kelima itu nanti sudah terlaksana dimulai dari awal, yaitu niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian potong rambut. Lah iki wis berurutan. Lah iki dilakukan sudah dengan cara berurutan, berarti itu sudah tartib. Rampunglah kita dalam melaksanakan umroh. Nah, baru setelah itu otomatis tahallul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa saya memulai dari ini? Saya mulai dari niat atau rukunnya ihram, rukunnya umroh, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, potong rambut, dan tartib. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan secara kronologi. Kita akan menjelaskan dengan perjalanan umroh kita. Jadi ngaji kita itu nanti sekalian ngaji perjalanan. Ya. Oke. Yang pertama, besok itu tanggal 30 Mei, Masya Allah, Maret. Tanggal 30 Maret itu kita malam berkumpul. Malam berkumpul, upayakan ya. Jam 10 malam bis sudah mulai bergerak dari Kendal. Karena nopo? Karena koper yang kita bawa, orangnya juga kata bisa kale. Niku cukup menyita waktu. Artinya ngeten, ketika kita mandap ten rest area, mungkin kita sholat atau kita makan, kan mesti wonten makane. Lah iku butuh waktu lama. 1 jam untuk makan itu tidak cukup. Kita kudu ngerti, terutama bapak-bapak, tiang-tiang jalur harus memaklumi. Ibu-ibu iku ojo dipadake karo bapak-bapak dalam hal melakukan baik sholat ataupun makan. Lek wong lanang niku mungkin 1 jam cukup, tapi mungkin tanggine wong wedok mboten cukup. Makanya bapak-bapak itu harus bisa memaklumi ketika ibu-ibu itu sering telat. Nah, kalau kita berangkat dari Kendal jam 10, kemudian nanti terbangnya itu jam 10 pagi, artinya ada 12 jam waktu kita. Jarak yang ditempuh dari Kendal ke Jakarta itu paling-paling sekitar 5 jam. Ya, paling sekitar 5 jam setengah. Tetapi kita akan dipotong dengan kita makan untuk waktu paling tidak 1 sampai 1,5 jam. Mungkin kita butuh sholat, mungkin sholat subuh, itu juga
waktunya tidak sebentar. Nah, orang banyak. Nah, diharapkan jam 6 itu 4 jam sebelum berangkat, bis itu sudah masuk di Bandara Soekarno-Hatta. 4 jam. Karena nopo? Karena nanti untuk mengurus semua barang-barang bawaan kita termasuk koper, tiang 39 niku mboten sedelo. Niku butuh waktu. Jadi jangan dikira koyok nek jenengan niku misalnya badhe tindak ten luar negeri sendirian. Lah itu kalau ngoten niku sampean itu datang di bandara 1 jam sebelum keberangkatan bukan masalah karena ngurus barang ini tidak sido. Sementara yang kita urus ini ada 39. 39 orang. Makanya kita paling tidak itu butuh waktu sampai 4 jam. Lah, 4 jam itu sebetulnya tidak utuh 4 jam, Pak. Tuh. Tidak. Tapi 1 jam sebelum itu kita sudah disuruh masuk. Loh, artinya waktu kita itu di sana istirahat itu hanya 3 jam berikut ngurus-ngurus banyak kita. Tapi insya Allah cukup, itu nomor 1. Ya, jadi hal-hal yang kurang menyenangkan, misalnya sedikit macet, kita sampai di sana jam 6 kita belum nyampe, jam setengah 7 kita nyampe, masih aman. Jadi waktu kita harus aman karena jangan sampai telat karena pesawat terbang niku tidak mau menunggu. Nah, setelah kita nanti nyampe di sana semuanya kemudian boarding pass sampun masuk, pesawat kemudian terbang jam 10 pagi, nanti hitungannya adalah 9 jam, nanti akan mendarat di Jeddah. Kemudian di Jeddah kita akan meneruskan perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah. Biasanya di sana kita ada 4 hari utuh. Di Madinah kita laksanakan sholat jamaah. Di Madinah kita menghormati kotanya Rasulullah SAW. Di Madinah kita bisa melihat dan ziarah langsung ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang terpenting kita rawuh kita datang ke Madinah adalah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa bisa berkunjung ke Mekah, kemudian dia tidak mau berkunjung ke Madinah, maka hatinya telah keras terhadap saya. Nah, oleh karena itu jamaah haji pun, jamaah umroh pun itu pasti mampir ke Madinah. Bisa umroh dulu lalu ke Madinah, bisa ke Madinah dulu lalu ke Makkah. Tapi insya Allah kita akan mengambil mikot sesuai dengan Rasulullah SAW waktu menunaikan ibadah haji wada. Kita akan mengambil mikot di Bir Ali. Kita akan niat ihram melaksanakan rukun ihram yang pertama niku di mikot Bir Ali sesuai kalian mikot Rasulullah SAW waktu melaksanakan haji wada ataupun sewaktu piyambakipun ngelampai umroh Hudaybiyah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kegiatan di Madinah adalah melaksanakan atau nderek jamaah sholat wonten ing Masjid Madinah, di mana itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Sholat jamaah di Masjid Madinah dilipat gandakan 1000 kali lipat dengan jamaah di kota-kota lain. Pertama.
Yang kedua, kita akan memperbanyak bacaan Al-Quran ada di masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kita berupaya bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dan yang kelima yang sangat penting, nanti pasti ada jatah kita, insya Allah ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita upayakan kita bisa masuk ke Raudhah. Raudhah itu adalah tempat kurang lebih 23 meter lebarnya, itu dinamakan Raudhatun min Riyadil Jannah. Satu taman kecil di dunia, bagian dari taman surga. Seolah-olah dunia ini ono tanah swarga sing ning dunia. Tapi maksudnya bahwa di Raudhah itu berdoa itu pasti dikabulkan. Upayakan walaupun sekali. Memang sekarang itu orang umroh hanya bisa ke Raudhah itu hanya satu kali. Tetapi kita tidak tahu, untuk yang kemarin itu PT Aba terlalu baik dengan jamaah, sampai diberi lebih dari satu kali. Saya sendiri sampai sebetulnya tidak enak. Gitu. Itu murni kebaikan dari PT Aba. Kalau nanti tiba-tiba PT Aba, oke, jamaah kita kasih 2 kali, alhamdulillah. Nah, selain itu kita juga akan ziarah ke sekeliling kota Madinah. Kita akan datang ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum beliau membangun Masjid Nabawi di Madinah. Kita akan berkunjung ke Jabal Uhud, tempat pertempuran Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, yang menewaskan sahabat Hamzah pamannya Rasulullah SAW, juga menewaskan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin 70 syuhada meninggal di Uhud, dimakamkan di Uhud, kemudian yang 2 itu, yang 68 itu kumpul, yang 2 itu ada di depan, yaitu sahabat Hamzah dan sahabat Mus'ab bin Umair. Setelah itu kita juga akan ke pasar kurma. Iki senengane wong wedok-wedok. Biasanya do belanja kurma. Sebetulnya di pasar kurma itu tidak begitu besar. Wong bentuknya ku bangunan koyo gudang. 10 menit cukup. Tapi biasanya waktu 45 menit, biasanya mulur sampai 1,5 jam, tidak cukup. Sehingga seringkali wong sule niku ten saged jamaah zuhur wonten ing Madinah Al Munawwarah. Oleh karena itu, mangke kita upayakan di pasar kurma itu jangan lebih dari 30 menit. Kita juga akan melihat Masjid Ibatain, kita akan melihat Khandaq, dan seterusnya. Nah, baru ketika sampun 4 hari di Madinah, kita persiapan datang Mekah untuk melaksanakan umroh atau tujuan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya ingat kemauan, mengingat bahwa di Madinah dan di Mekah setiap subuh Jum'ah, setiap jamaah sholat subuh dino Jum'ah, saya ulang ya, setiap jamaah subuh dinten Jum'ah itu imam membaca surat panjang. Rokaat pertama itu membaca surat panjang. Namanya surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Nanti di tengah-tengah pembacaan Al-Quran, tiba-tiba imamnya itu takbir, Allahu Akbar. Takbirnya panjang biasanya, Allahu Akbar. Itu menandakan bahwa imam tidak rukuk, tetapi imam sujud, yang disebut sujud tilawah. Okay?
sujud tilawah. Jadi sekali lagi, imam akan membaca Al-Quran suratan panjang. Ditandai, ya, ditandai awale surat niku imame maca ngene. Alif lam mim. Itu. Jadi janji subuh Jum'ah neng Mekah utawa neng Madinah niku dieling-eling kok sampean kok rakaat pertama imam kok alif lam mim. Iku mangke diteruske. Tanzilul kitab la raiba fi mir rabbil alamin am yaqul naftara bal wal haqqu min rabbika dan seterusnya. Mangke tekan ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Eling-eling. Imam la yastakbirun. Imam iki surat durung rampung, Pak. Masih setengah. Tiba-tiba ayat apa imam takbir Allahu Akbar, sampean wajib takbir, wajib sujud, jenenge sujud tilawah. Lek wong-wong sing do ora ngerti piyambe Allahu Akbar terus kok lah mongko imame iki sujud, nek wis sujud imame tangi meneh. Kaya ngene ora muni sami Allahu hamidah, tapi muni Allahu Akbar. Terus meneh. Ya, nek mau muni wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar sujud. Bar tangi Allahu Akbar neruske melih tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an dan seterusnya. Nanti rampung, ya. Begitu rampung, terus sholat biasa ruko, iktidal. Kan mriko niku salate rada suwi ya Bu ya, aja kesusu. Kan mriko niku nek salat lek kula yo maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi niku ping 11 cukup. Sujud subhana rabbiyal a'la ping 11 cukup. Ora trimo ping 3. Ah, mangke rakaat kedua niku yo maca suratan panjang jenis surat Al-Insan. Juz piro? Juz 30 ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Juz 29. Niku rakaat yang kedua. Niki sing perlu diingat baik di Mekah ataupun di Madinah nek kapan jamaah salat subuh. Paham nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih? Pun niku diinget-inget mawon. Mangke lek dugi mriku nek pas dina Kemis lek mboten supe tetep kula elingke. Pun. Nah, setelah sampun cukup di Madinah 4 hari, ya, setelah cukup 4 hari atau 5 hari, biasanya 4 hari, maka kita mulai kemas-kemas kopere, mulai ditokke, kemas-kemas kabeh, koper dikeluarkan, mulai akan berangkat ke Mekah. Nopo persiapan kita? Persiapan kita adalah kita disunahke mandi ihram. Sunahe umroh niku kathah. Di antarane adalah mandi ihram sebelum niat ihram. Mandi gebir kabeh kaya wong junub nika. Niate wis pokoke niat adus ihram. Padahal ihrame mangkeh, Pak. Ihrame mangkeh tasih menempuh 12 kilo meneh. Tetapi kita tidak mungkin badhe mandi ihram di Bir Ali di tempat mikot, mboten mungkin. Makanya ibarat kita wong lunga, arep lunga itu kita mandi dulu. Lah ini mandinya adalah mandi ihram, niat mandi ihram itu termasuk sunai ihram. Pun menawi sampun mandi, bapak-bapak mulai berpakaian hanya 2 lembar. 2 lembar kain ihram. Yang satu di atas,
yang satu di bawah seperti nganggu sarung. Wes kemul kempun. Ibu-ibu wajib rapat sedaya, Bu. Kecuali muka atau wajah, kemudian epek-epek tangan pun niku tok. Jangan lupa harus bawa apa? Kaos kaki. Ojo mung siji ngene, paling ora loro utawa telu. Sarung tangan juga bawa paling tidak 3. Ibu-ibu pakaiannya yang terpenting adalah rapat. Orang ikhram itu sebetulnya tidak harus putih, hanya sunnahnya itu putih. Aduh, Masya Allah. Maaf ya, tiba ya. Tapi untuk bapak-bapak, itu kita sudah mempunyai kain ikhram, usahakan Bapak, sampean itu karena baru punya sepasang, lek iso sampean punya 1,5 pasang. Bisa beli lagi 1 pasang, atau patungan beli 1 pasang, nanti 1 lembar 1 lembar. Niki untuk mengantisipasi kalau kita pas pakaian ihram tiba-tiba kena najis, ya, tiba-tiba kena najis. Karena Bapak itu kalau sudah niat ihram tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh pakai sarung, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai topi, pakai picis, pakai kopiah, semuanya tidak. Hanya ada 2 lembar kain ihram. Ini ada larangan ihram, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang melingkar, seperti celana, tubuh kita dilingkari celana. Sarung, baju ini melingkar, tidak boleh. Kita pakai sarung, tidak boleh karena itu melingkar. Terus melingkar, berjahit pun. Itu. Nah, setelah semuanya selesai, mandi selesai, semuanya di Madinah sudah berpakaian ihram yang laki-laki sesuai dengan kondisi seorang laki-laki ketika ihram, dan yang perempuan pun sesuai dengan kondisi ketika berpakaian ihram. Nah, pada saatnya, pada tepat waktunya bus sudah datang, kita mulai bergerak dari Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira 12 kilometer kita nanti akan mampir. Jadi Madinah ke Mekah itu arahnya ke selatan, Pak. Ke selatan lurus, ya, lurus. 12 kilometer nanti kita akan berhenti di kanan jalan, yaitu di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Wong-wong saiki nek ngarani Bir Ali, wis Bir Ali kabeh ngaranane. Kalau dulu namanya Dzulhulaifah. Nah, ning Masjid Bir Ali itulah kita memulai ihram umroh. Jadi sebetulnya perjalanan saking Madinah sampai ke Bir Ali, walaupun pakaiannya sampun pakaian ihram, kondisi kita belum kondisi ihram. Kondisi kita masih kondisi halal, kaya wong saiki ngeten iki. Iso-iso kelambinan ngeten iki. Tetapi hanya saja persiapan sampean itu sudah lebih awal, yaitu sudah memakai pakaian ihram. Nah, nanti di Bir Ali kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram. Ya, sunnah mana ini? Sholat sunnah ihram. Niate pokoknya Allahu Akbar ning ati, niat sholat sunnah. Mawon mboten napa-napa. Boleh. Sholat sunnah ihram boleh. Sholat sunnah boleh. Nah, 2 rakaat itu di Masjid Bir Ali. Bisa jadi kalau sampai di sana itu asar, kita belum sholat asar, maka kita akan sholat asar dulu. Atau kita akan sholat sunnah ihram dulu. Setelah itu sholat asar, baru kita niat ihram. Setelah kita rampung sholat, baru kita akan melaksanakan rukun umroh yang nomor 1. Jadi lama, Pak.
kita butuh waktu 4 hari di Madinah dulu, kemudian berjalan ke Mekah, kita sampai di Bir Ali, baru kita niat ihram. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, saya ulang ya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu semuanya sudah ada tulisannya ya, sampun gadah ya. Nanti ya Allah, kalau saya ada sisa untuk bapak-bapak, ibu-ibu seperti Pak Indro, Pak Wahid itu Pak siapa? Pak Walid ya, Walid Wahid. Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa. Saya akan tambahi kopian, saya bawakan Pak, insya Allah. Nah, sebetulnya Pak ya, enggak usah khawatir. Waduh, kita tidak bisa berbahasa Arab. Nawaitul umrota wa ahramtu biha, ora apal angel. Gini Pak, itu sebetulnya hukumnya sunnah mengucapkan itu. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Itu sebetulnya sunnah. Dulu Rasulullah juga begitu. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Naik umroh, labbaik Allahumma umrotan. Itu. Nah, ulama fikih memudahkan kula panjenengan sedaya, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat ingsun ihram umroh krono Allah Ta'ala. Ini yang terpenting di dalam hati. Namanya rukun qalbi. Niat ingsun atau aku niat ihram umroh krono Allah Ta'ala. Itu saja. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, begitu Bapak Ibu di masjid sudah niat ihram, ya, di hati sudah niat aku niat ihram umroh, maka sejak saat itu Bapak Ibu sudah melakukan rukun umroh yang pertama, yaitu niat ihram. Sejak saat itu pula Bapak Ibu sudah disebut muhrim, orang yang ihram. Kalau laki-laki disebut muhrim, kalau perempuan disebut muhrimah. Bahasa Indonesianya orang yang ihram. Laki-laki atau perempuan sama kalau Indonesia. Orang yang sedang ihram. Nah, orang yang sedang ihram itu ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh diterjang. Yang apabila diterjang, maka akan dikenakan sanksi, yaitu membayar dam. Ya, jadi sekali lagi, orang yang dalam kondisi ihram jangan main-main. Ada larangan-larangan yang harus dijauhi, larangan-larangan yang tidak boleh diterjang. Kalau sampai berani menerjang larangan-larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi, yaitu membayar dam. Seperti apa damnya? Ini tidak perlu saya sampaikan karena nanti nopo niku terlalu bertele-tele kathah. Nah, tetapi saya siap insya Allah dengan ilmu saya, kita akan transfer jikalau memang dibutuhkan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, nanti kita atasi. Itu saja ilmunya di situ aja. Karena saya tidak mau menambah bingung sampean. Nah, larangan-larangannya itu termasuk diantaranya, Bapak kalau sudah memakai pakaian ihram, tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh, sekali lagi, Bapak-bapak ini, tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh memakai minyak rambut. Tidak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh memakai pakaian yang melingkari tubuh. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut. Dan tidak boleh mengumpuli istri. Gitu ya Pak ya. Itu sebetulnya 4 ini yang paling krusial, paling urgent. Itu dalam kondisi ihram.
Kalau melaksanakan atau kalau menerjang salah satu di antara 7 yang sudah saya sampaikan, maka nanti dikenakan sanksi, yaitu wajib membayar dam. Itu. Nah, ibu-ibu, kalau bapak-bapak tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup muka, maka ibu-ibu tidak boleh membuka kepala. Wajib ditutup. Tapi ibu-ibu tidak boleh menutup kepala sama dengan orang laki-laki. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memotong rambut. Tidak boleh memotong kuku. Tetapi boleh dengan pakaian yang berjahit. Boleh dengan pakaian yang melingkar seperti biasa. Ini ibu-ibu. Nah, dalam kondisi kita ikhram laki-laki dan perempuan, sekali lagi yang harus dijaga adalah jangan sampai nerjang muharramatul ikhram. Hal-hal yang dilarang ketika ikhram. Itu satu. Yang kedua, setelah kita niat ikhram, ya, dan kita sudah menjadi seorang muhrim, maka hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu apa? Sunnah itu baiknya dilakukan biar dapat pahala. Mu'akkadah itu sangat ditekankan, sangat kuat. Sunnah mu'akkadah sangat disunahkan orang yang masuk ihram, yaitu membaca talbiyah. Membaca talbiyah. Itu Bapak Hendro, Bu Endah Rukati tentu sudah membaca buku panduan ya, sudah dikasih buku panduan yang dari PT ABA ya. Nah, kalau tidak hafal, itu pembacaan nanti kita tetap bareng-bareng, tidak ada masalah. Tidak usah khawatir. Jadi nanti bareng-bareng, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Albiah itu segitu toh. Kita baca 3 kali nanti kemudian sholawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau sudah 3 kali, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ngoten niku dibaca berkali-kali. Bukan hanya 10 kali, 20 kali, dibaca ratusan kali sampai awake dhewe ngantuk. Jadi dari masjid nanti melampah ke bis ke parkiran sambil baca talbiyah. Di dalam bis pun nanti tetap terus bis berjalan ke arah Mekah, kita tetap maca talbiyah sak kathah-kathahe dengan bersama-sama. Insya Allah nanti yang baca talbiyah saya pimpin saya sendiri. Tetapi karena kita butuh waktu lama, mangke ada ini Bukhari itu seorang qori biasa qiraah, nanti biar gantian membimbing atau memimpin bacaan talbiyah. Kecuali itu handling kita yang ada di sana nanti juga akan memimpin bacaan talbiyah bersama-sama. Itu Bapak-bapak. Nah, ketika bis sudah mulai jalan ke arah Madinah akan menempuh jarak 475 km. Itu butuh waktu 5 jam sampai 5,5 jam. Madinah, Makkah itu jaraknya Jakarta Kudus, Pak. Loh, itu lama. Belum lagi nanti pasti kita berhenti di rest area. Nah, begitu kita masuk di Mekah, kita sampai di hotel,
Pak Ismakun ada enggak ini? Atau Abatur ini siapa ini? Mas Cek, Mas dibuka aneh. Itu informasi terakhir itu jadinya di Suwada ya? Hotelnya di Suwada ya? Ya. Di Mekah di Suwada atau Makom Almas apa? Misanul Makom. Maisan Al-Makom Pak Yai. Oh, Misanul Makom. Maisan Pak Yai. Informasi positif ya? Positif enggak weh, soalnya Pak Jumedi kok kayaknya begitu ya. Oke. Nah, nanti setelah kita berjalan nitih bis ya sareng-sareng tiang 39 ditambah dengan handling kita itu berarti 40 nanti kita masuk ke hotel Misan Al-Makom. Jarake mboten tebih. Nyuwun ngapunten, lek cuma 600 meter, 400 meter ten mriko niku sangat dekat. Ya. 600 meter itu sangat dekat. 600 meter itu, padahal itu tidak ada itu ya, nanti di pertigaan itu ono terminal. Terminal itu berjubel. Siapa mereka? Mereka itu orang yang umroh, yang maktabnya itu jauh sekali. Sampai harus pakai bis loh. Nah kita hanya 400 meter dari terminal, kita melaku sidik sampun dugi Hotel Misan Al-Makom. Jadi sedengan lek sak moten niku untuk jamaah umrah itu sedengan. Bagaimana kalau terlalu dekat? Kalau terlalu dekat, satu, itu terlalu mahal biayanya. Kita tidak ngerti lor kidul, ngertine ngejit nek ngarep masjid tok. Dun hotel masjid, ora pernah ngerti seputaran Mekah itu seperti apa. Mula jujur kula mboten seneng dije umroh maktabe napa niku di depan Masjidil Haram. Terkesan sombong di atas, kemudian koyo yoho yang lain pada jalan kaki kita seolah-olah orang besar dan seterusnya. Kita di Mekah, kita di Medina itu untuk selalu menunduk, diajarkan selalu menunduk dan tawadhu. Itu di sana. Jadi alangkah baiknya kalau kita umroh, saya sarankan memilih hotel yang jangan terlalu dekat. Tapi yo jangan terlalu jauh. Kecuali kalau yang pengen murah, jauh enggak apa-apa. Kalau sampun nate ngalami umroh bareng karo mboten ten abah. Umroh bareng karo wong sugih-sugih. Rasanya jujur mawon kalau sebagai seorang petani saya tidak nyaman. Kalau pengen karo masyarakat kelas sederhana mawon. Nah, biasanya pun ini bakdo Isya. Nah, bakdo Isya kita sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Ngeten niki ihram kita masih tetap dijaga, ya. Jangan sembarangan. Misalnya mangke medun ning gone Mekah atau di dalam bis terus bapak iki terus pakaian ihramnya di kerudupke ngene, mboten kenging. Ndak boleh. Watis Pak AC-ne, ndak boleh. Ndak boleh. AC-nya aja yang dimatikan. Nah, nanti kita sampai di hotel, kita akan istirahat sebentar. Kalau ba'dal Isya pas, misalnya masih jam 9, itu masih ada makan. Insya Allah kita makan dulu. Nah, setelah itu, karena awake dhewe yo capek, neng Medina patang dino, numpak bis adoh, kita istirahat paling boten 1 jam. Setelah itu kita bareng-bareng berangkat, turun dari hotel, berangkat menuju ke Masjidil Haram. Maktab kita ada di sebelah selatan Masjidil Haram. Daerahnya namanya Ajyad. A-J-Y-A-D. Ajyad. Kalau Arab ya, hamzah, jim, ya, alif, dal. Ajyad itu. Nah, di situ mangke bareng-bareng, kita akan jalan kaki, kira-kira
500 meter atau 600 meter paling jauh, kita sudah nyampe ke Masjidil Haram. Nah itu masuknya itu pintunya juga tertentu. Masuknya itu pintunya tertentu. Lewat pintu King Abdul Aziz. Dari situ nanti kita bersama-sama orang banyak sambil masih mengumandangkan talbiyah. Begitu masuk di depan Ka'bah, niki terutama bagi yang belum pernah umroh, belum pernah melihat Ka'bah langsung dari dekat. Oke? Atur hati panjenengan. Semangat hati panjenengan untuk mengabdi kepada Allah. Pak, Bu, orang pertama kali weruh Ka'bah langsung di depan Ka'bah. Jangankan kok wong apik-apik kaya sampean. Gento preman niku lho, umpama iso umroh tekan kono, weruh Ka'bah iku ora iso men. Hatinya bergetar, kakinya bergetar, tidak terasa air mata menangis. Merasa aku awet cilik nyembah karo Gusti Allah, madepe ning Ka'bah kok Indonesia. Ya Allah, kok iso tekan kene, kok ditekake kene karo Allah Subhanahu wa taala. Ora sampean niku ora bakal ngrasa ngene iki mergo aku kerjane kenteng duitku akeh. Mergo aku entuk warisan duitku akeh. Mergo aku pinter dan seterusnya, tidak. Tetapi sampean di sana merasa betul-betul ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru sampean percaya nek wong iso umrah iso haji ku murni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya terjemahan dari kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula piyambak niku maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iku pada tahun 2000 pertama kali kula berdiri begegek teng ngarep Ka'bah. Kaya ora iso apa-apa. Ngoten. Itu mangkeh kita sudah ada di pelataran Ka'bah. Begitu kita sudah ada di pelataran Ka'bah, nanti kita berdoa bersama-sama. Nanti saya yang berdoa sampean sing nirokke. Utawa mangke sinten nek ana sing sepuh, sing apal, kon donga, awake dhewe nirokke. Sambil menghadap Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wazid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu mangke doa bareng-bareng. Setelah itu nanti berdoa piyambak-piyambak. Ojo lali mumpung pertama kali di depan Ka'bah, nggih. Sesuk-sesuk urung iso khusuk kaya iki. Ojo lali mumpung pertama kali di depan Ka'bah. Setelah ndonga Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wajid man syarafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Allahumma antas salam minkas salam ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalal wal ikram. Ojo lali ndonga njaluk ngapura dhateng Allah. Berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan diampuni. Wong tua orang yang paling berjasa selama hidup sampean. Tidak ada orang yang paling berjasa terhadap sampean kecuali kedua orang tua. Kejaba Rasulullah nggih, kejaba Rasulullah. Mula aja lali tenan kudu ndongake wong tua. Setiap berdoa ning tanah Madinah ataupun di Mekah, kowe kudu ndongake wong tuamu loro. Ha kudu ndongake wong tuamu loro. Kowe iso ngomong ya mergo wong tuamu loro.
Kowe iso ngaji cangkemmu iso ngomong ya karena sangka wong tua loromu sing latih. Kadang-kadang anak malah ge madoni wong tua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kecuali niku ojo lali anak-anak kita dongake. Anak-anak kita dongake dadi anak sing soleh, dadi anak sing berilmu, dadi anak sing bermanfaat. Muga-muga dongane ditutup, muga-muga sedaya dipun panggil dening Allah benjang tembe wingkingipun husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melalui sedaya sampun rampung, barulah kita mangkeh menuju niki posisine nangkeh sampean ada di kidul Ka'bah, agak ngulon. Agak ngulon. Ning pojok lah, bisa ning pojok kulon. Pojok kulon berarti baradaya iku jenenge pojok atau rukun Yamani. Pada saat itu panjenengan nanti berjalan ke arah wetan, pundak kiwa untuk Ka'bah. Setelah sampai di Hajar Aswad, pojok tenggara namanya pojok Hajar Aswad, Allahu Akbar. Mulai berjalan sambil pundak kiri angsal Ka'bah terus. Niku berputar sampai 7 kali putaran. Doanya bagaimana Pak? Kita tidak hafal. Doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pun niku mawon. Itu doa yang luar biasa. Ten surat Al-Kahfi wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan niku. Itu al-baqiyatus sholihan niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engko nek tekan rukun Yamani ya, sangka pojok tenggara mubeng nganti tekan pojok baradaya, iku pojok baradaya ngetan meneh entuk tekane Hajar Aswad dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai dungane, gampang gitu. Tetapi kalau kita mangke saged sareng-sareng, mangke misalnya imamipun kula mangke ndonga panjenengan niroke, nggih. Lah ono donga sing maksur sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi 'ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzal bait baituka wa hadzal haram haramuka wa hadzal aman amanuka dan seterusnya. Mangke kula ndonga sing alon panjenengan kantun niroke. Lek sampean ketinggalan ning mburi rak krungu, maca kaya wau tasbih maneh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham nggih? Nah, ping 7 rampung. Nggih. Ping 7 rampung niki kula melihat jam ternyata sudah jam 16.43. Mungkin kula terlalu bertele-tele nggih, mboten apa-apa. Setelah 7 kali rampung, maka kita akan keluar. Ya. 7 kali putaran rampung itu posisi kita wonten ing pojok Hajar Aswad melih. Kita ambil kanan keluar. Nah, mangke ten wetan Ka'bah, sampean melihat Ka'bah, di depan Ka'bah itu ada namanya Makom Ibrahim. Nah, kita sholat sing penting nek iso ning wetan Ka'bah ngadepi Makom Ibrahim karo ngadepi Ka'bah. Itu sunah. Tendiku sholat sunah 2 rakaat, wis Allahu Akbar usolli ngono tok saged. Aku sholat itu tok saged. Niate. Iku suratan sing pertama sing diwaca Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua surat Qul huwallahu ahad. Wah, Qul ya ayyuhal kafirun mubeng-mubeng Pak ra iso, sak isone sampean. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wah, aku nek kowe ora apal Pak. Lah apal ora ana sing apal, ora usah salat panjenengan sampean iku ge males. Nah, setelah itu selesai panjenengan kon ndonga meneh. Monggo dongake meneh wong tuwane kanggo awake dhewe, tanggane dongak-dongake kabeh. Bar ngoten rampung, mangkeh kula sampean mangkeh menuju ke arah sofa tempat sa'i. Tempatnya ten wetane, Pak. Ka'bah ke tempat sa'i itu nggih ora ana 100 meter. Nek ditembus ngetan ngeten niki hanya 50 meter, Pak.
50 meter tok. Tapi karena tempatnya sofa ning kidul, maka awake dhewe kudu ngidul sih. Apa meneh nek sing ngisor iku pas rapet awake dhewe dunggahke niku mlakune suwi. Mlakune itu bisa sampai di lantai 3. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ada di lantai 1, lantai dasar, kita nanti ketemu karo guru sofa. Nah, dari sofa itu nanti kita memulai sa'i dimulai dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Allahu Akbar. Lek ono kesempatan nanti kita doa bersama dulu. Alhamdulillah bima hamidu jami'i ni'amiku la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Sampeyan ngamini. Serambung Allahu Akbar terus melaku, Pak. Melaku arahe ngalor pun bareng wong-wong wis mesti ngerti, ora mungkin sampean kok mlakune. Lah nek keder arah terus sampean iki kan mlakune ngulon, Pak Jiyah kok ngomong iki kok ngalor, iku sing keder sampean. Utawa sampean merasa, lho iki awake dhewe mlaku ngidul, iku sing keder sampean. Pedomane pokoknya pintu Ka'bah kuwi madhep ngetan. Ka'bah iku pintune ning wetan, Ka'bah iku madhep ngetan. Lah pesaken utawa tempat sa'i iku ning ngarepe Ka'bah kira-kira 50 meter. Ngoten. Mangke yo ngono ning kono lek sampean niku keder arah lho jarine iku apa Hajar Aswad iku ning arah tenggara, pojok tenggara. Kok ternyata kok tidak di pojok tenggara. Nang arep mana nang? Saya delok ya sebelah lho. Anu iki kak iki. Rata-rata ada legend yang apa sih Ya 20. Ya. Mohon maaf, ada anu. Kita lanjut ya, kirang setik. Nah, perjalanan dari selatan ke utara, dari Sofa sampai ke Marwah, itu jaraknya 380 meter, Pak. Cukup jauh. Tapi kalau kita itu jalan biasa, jalan biasa pokoknya orang kesusu, waya yang ngecek, waya orang ngecek, ya orang ngecek. Itu bisa ditempuh hanya 7-8 menit. Cukup itu. Nah, artinya kalau 7 kali tinggal dikalikan. Kalau kita menempuh 1 kali putaran itu 8 menit, berarti dikalikan 7 aja. 8 kali 7 sama dengan 56, berarti 1 jam selesai saat ini. Gitu. Nah, melampah atau berjalan dari Sofa ke arah Marwah, itu baru 50 meter, kita sudah melihat pemandangan lampu hijau yang terang benderang, Pak. Dulu itu hanya union 40 watt dulu di sebelah kiri kita ketika kita berjalan ke arah utara. Tapi saat ini pun koyo anu ya, dihias ngeten iki. Dihias melengkung gini. Nah, kecuali itu atasnya pas plafon itu juga lampu hijau berderet sana sampai akhir sana. Nah, pas di lampu hijau itu tiang jalur disunahke ngejek. Ngejek ora kudu mlayu, pokoknya bentuknya ngejek ngene. Ibu-ibu tetap mlaku biasa. Wong lanang disunahke ngejek, tidak harus bantet. Ngoten niku dilampahi sampai 7 kali putaran. Sofa sampai Marwah 1. Marwah sampai Sofa 2. Sofa sampai Marwah 3. Berarti kalau ganjil itu pasti di Marwah. Dan nanti akan ditutup pada putaran yang ke-7 di Marwah. Nah, setelah rampung di Marwah, berarti kita sudah melaksanakan rukun umroh yang ketiga. Tadi niat di Mikot Bir Ali, yang kedua tawaf di depan Ka'bah, dan yang ketiga adalah sa'i di Sofa Marwah. Tinggal begitu sampai di Marwah,
kita ambil gunting, kita potong rambut. Cekrik saja. Ibu-ibu nyekrik ibu-ibu, bapak-bapak nyekrik bapak-bapak. Walaupun kita hanya memotong rambut, seperti hal yang sepele, tetapi ini adalah rukun umroh. Harus dilaksanakan. Sehingga kalau bapak itu tidak mau potong, belum potong rambut, tiba-tiba pulang, kok memakai wangi-wangian, atau memotong kuku, itu nanti bisa kena sanksi bayar. Jadi yang nomor 4 itu adalah memotong rambut walaupun hanya 3 helai. Nah, setelah ini semua rampung berarti sudah melaksanakan rukun umroh yang keempat, yaitu potong rambut. Dan otomatis ini sudah dilakukan, ya, 4-empatnya sudah dilakukan secara berurutan. Artinya rukun yang kelima itu tartib sudah terpenuhi. Artinya tartib kuwi ora usah dilakoni, wis kelakon dhewe secara otomatis. Dan otomatis pada saat itu awake dhewe keluar dari ihram. Nah, pun potong rambut. Berarti potong rambut, wis tartib, wis rampung kabeh, otomatis aku sudah keluar dari ihram, ngetoki kuku kenging, wewangian kenging. Meskipun masih berpakaian ihram. Meskipun masih berpakaian ihram, tetapi motong kuku sampun kenging. Karena napa? Karena kondisi sampean pada saat itu adalah sampun tiang halal. Gitu, dan selesailah umroh yang pertama. Kemudian biasanya pada saat itu kita capeknya luar biasa, Pak. Capek betul. Karena itu sejak pagi kemarin di Madinah sudah siap-siap. Berangkatnya siang, malam dini hari, kadang-kadang nyampe subuh atau menjelang subuh. Capeknya enggak karuan. Makanya hari berikutnya itu nanti free, tidak ada kegiatan sama sekali. Paling kegiatannya cuma jamaah ten Masjidil Haram. Baru besoknya meneh setelah kita istirahat 1 hari, kita mulai menyusun kita mau kemana dulu. Kita mau umroh yang kedua. Persis, Pak. Tindakannya itu persis koyo wau sing pertama. Cuma bedane ambilnya mikot saja. Niate nawaitul umroh tau ahram tu biasa saja. Yang beda kalau kemarin di Bir Ali di Madinah sana, kalau ini karena sudah ada di Mekah, bisa di Tanim, bisa di Ji'ronah, bisa di Hudaybiyah. Dekat-dekat saja, Pak. Hanya 21 kilo, 7 kilo, 17 kilo. Nah, betul ya. Jadi nanti karena ini rencananya katanya kan 4 kali umroh, nanti itu pasti sudah ada yang ngatur, kita tinggal ikut. Yang jelas asal paham dengan kronologi yang pertama niku, sampean mangke insya Allah paham. Dan jangan lupa, jangan lupa, sampean jangan egois. Sampean jangan egois. Yang punya tenaga, kalau teman kita butuh bantuan, dibantu. Yang punya ilmu, yang punya tenaga, ayo kita curahkan. Kita ini 39 orang adalah rombongan yang sama, akan bahu-membahu saling tolong-menolong. Siapa ya? Insya Allah. Yang kedua, sampean jangan egois. Mentang-mentang sampean sudah umroh, kemudian besok umroh lagi. Tolong. Untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Umroh yang pertama sampean itu jatuhnya adalah umroh wajib. Wajib. Sampean sudah melakukan sebagian rukun Islam yang kelima. Karena haji, rukun Islam yang kelima itu haji, itu isinya itu haji dan umroh. Lah umroh wis dilakoni sampean pada saat ini. Tinggal yang belum haji nih. Sehingga sumben umpama sampean kok iso haji, saya tidak mau umroh, saya akan haji saja, cukup. Nah, itu fardhu sampean. Oh, lah bagaimana dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu hukumnya sunnah.
Oleh karena itu, alangkah baiknya itu bisa dihadiahkan ke bapak kita. Bisa dihadiahkan ke ibu kita. Weh, bapaknya sampun bisa dihadiahkan ke mbah-mbah kita. Bisa dihadiahkan ke guru-guru kita yang sudah meninggal. Ganjarannya tidak berkurang sama sekali. Paham nggih? Dadi sing loman. Insyaallah apan wis rampung umroh sing pertama, umroh yang kedua silahkan. Terutama untuk bapak atau ibu, kalau masih ada sisa bisa untuk mbah, mungkin bisa untuk guru-guru ngaji kita. Nah, nanti yang terakhir ditutup pada hari yang terakhir menjelang pulang, biasanya setelah subuhan kita makan, dan setelah makan kita tawaf wada. Tawaf yang terakhir adalah tawaf wada sambil menunggu kedatangan bis, dan hari itu juga kita akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke Jeddah, yaitu ke Bandar Udara King Abdul Aziz. Sampun 1 jam lebih, 1 jam 30 saya memberi napa niku pelajaran manasik. Nyuwun ngapunten ingkang kathah karena ini waktunya sempit. Kalau ada pertanyaan tolong disimpan. Nanti jangan lupa tanggal 28 kita bareng-bareng untuk yang dari Kendal, nanti kita nyewa bus mawon, nyewa bus malih. Kita bareng-bareng nanti yang punya pertanyaan bisa disampaikan ketika kita praktek di Islamic Center. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai pemaparannya teknis keberangkatan umroh mulai dari Madinah sampai tawaf sa'i dan tahallul sampai selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dan menyimak sampai akhir acara. Jika seandainya ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WA Group. Oke, nanti kalau menunggu tanggal 28 pertanyaannya salah alali. Ya, bisa disampaikan di WA Group, nanti insya Allah akan diwangsuli atau dijawab oleh Pak Kiai. Jadi jika seandainya Bapak Ibu masih ada yang merasa mungkin ada yang perlu temana yang perlu dijelaskan, sampaikan mawon betul nopo-nopo. Ora sangenteni tanggal 28 lali ya. Itu wis bar bodo barang dadi ini lali. Ngaten nggih Pak Yai, pokoknya ora sangenteni tanggal 28 pertanyaannya sampaikan di grup betul nopo-nopo. Pokoknya begitu ingat, oh aku pengen tanya ini karo Pak Yai, ndak apa-apa, ndak masalah. Pak Yai 24 jam HP-ne. Tapi HP-ne tok sing 24 jam nggih. Nek Pak Yai nggih butuh istirahat barang. Ora. Ngaten nggih. Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah menjelang intinya kita ini satu rombongan adalah satu persaudaraan. Jangan membeda-bedakan antara yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin. Jangan. Semuanya adalah sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Betul Pak Yai. Jadi niki pesuduluran ora nonteke, pesuduluran sak lawase. Jadi mulai hari ini kita merajut ukhuwah, merajut persaudaraan dalam bingkai Jamaah Umroh Abatur Grup Syawal 2026. Ngaten nggih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu arep mempersiapkan segala sesuatunya, mau mungkin menyiapkan lauk atau sayur dan lain sebagainya. Monggo sareng-sareng napa persiapan untuk menyambut datangnya dan sholat maghrib. Dan pertemuan yang baik ini mudah-mudahan Allah ridhoi dan bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.